Pernahkah Anda bayangkan, sebuah kota yang sebelumnya penuh dengan kehidupan, tawa, dan harapan, kini menjadi puing-puing yang hancur lebur dalam sekejap mata. Tel Aviv, pusat peradaban modern Israel, menjadi kota mati setelah dihujani ribuan rudal dan drone dari Iran. Kehancuran ini bukan hanya menandakan berakhirnya sebuah kota, tapi juga menggugah pertanyaan besar tentang dampak perang dan kebijakan politik dunia. Apa yang terjadi saat semua harapan hancur? Bagaimana rasanya menjadi saksi bisu dari kehancuran yang tak terelakkan? Inilah kisah yang akan mengubah cara pandang kita tentang peperangan dan kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah ya. Kami ingin tahu pendapat kalian tentang bagaimana seharusnya kita bisa menghindari perang yang merugikan banyak pihak. Apakah ada solusi untuk menciptakan dunia yang lebih damai? Ayo diskusi di kolom komentar. Tel Aviv, sebuah kota yang terletak di pesisir Laut Tengah, dikenal sebagai pusat peradaban modern Israel. Pemandangan kota ini begitu memikat. Bangunan-bangunan tinggi dengan arsitektur futuristik berdiri megah, sementara garis pantai yang indah menjadi tempat bersantai bagi penduduknya. Di balik hiruk-pikuk kota, Tel Aviv juga merupakan pusat ekonomi, budaya, dan teknologi Israel. Orang-orang yang tinggal di kota ini terbiasa dengan kehidupan yang cepat, dinamis, dan penuh peluang. Anak-anak bermain di taman, para pebisnis berlomba menuju rapat penting, dan turis menikmati keindahan kota dengan senyum lebar di wajah mereka. Semua tampak damai dan penuh harapan. Kehidupan di Tel Aviv adalah gambaran dari dunia modern yang makmur, penuh dengan kenyamanan dan kemajuan. Orang-orangnya memiliki rasa aman yang mendalam, merasa terlindungi oleh sistem pertahanan canggih Israel dan keyakinan bahwa teknologi dan diplomasi dapat menyelesaikan hampir semua masalah. Namun, di balik kebisingan kota ini, ada ketegangan yang semakin memuncak antara Israel dan negara-negara tetangga, khususnya Iran. Ketegangan politik dan militer yang membesar telah menciptakan bayang-bayang ancaman yang tidak pernah tampak begitu nyata sebelumnya. Pemerintah Israel, meskipun sadar akan potensi ancaman dari Iran, lebih memilih untuk fokus pada penguatan sistem pertahanan mereka. Iron Dome, sistem pertahanan rudal yang canggih, menjadi harapan utama dalam menghadapi serangan dari luar. Namun, meski teknologi ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia, tak ada yang tahu bahwa potensi ancaman Iran jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ketegangan ini, meskipun telah ada selama bertahun-tahun, tampak tak cukup untuk mengguncang kehidupan sehari-hari masyarakat Tel Aviv. Mereka melanjutkan rutinitas mereka, tidak sepenuhnya menyadari bahwa ancaman yang sedang mendekat bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Di tengah-tengah ketegangan ini, ada seorang wanita muda bernama Maya, seorang analis intelijen di sebuah lembaga riset militer Israel. Maya adalah sosok yang cerdas dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Dia tahu bahwa ancaman dari Iran bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Sebagai seorang analis, dia memiliki akses ke berbagai laporan dan intelijen yang memberikan gambaran tentang potensi serangan dari Iran. Namun, meskipun ia telah mengumpulkan banyak bukti tentang serangan yang akan datang, ia merasa frustasi karena peringatan yang ia berikan tidak dianggap serius oleh atasannya. Mereka lebih memilih untuk berfokus pada peningkatan sistem pertahanan dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara besar, berharap bahwa masalah ini akan terselesaikan melalui negosiasi. Hari demi hari, Maya merasa semakin cemas. Dia terus menganalisis data yang ada, melihat pola-pola yang mengarah pada kemungkinan besar serangan rudal dari Iran. Beberapa laporan yang dia terima menunjukkan bahwa Iran sedang mengembangkan teknologi rudal hipersonik dan drone yang dapat menembus pertahanan Israel. Namun, peringatan ini seringkali dianggap sebagai hiperbola atau ketakutan yang tidak berdasar. Maya mulai merasa seperti suara kecil yang tak didengar, terpinggirkan oleh pandangan umum yang lebih optimistis. Sementara itu, di Tel Aviv, kehidupan tetap berjalan seperti biasa. Kafe-kafe penuh dengan orang-orang yang sedang menikmati secangkir kopi, sementara di jalanan, mobil-mobil mewah melaju dengan kecepatan tinggi. Anak-anak bermain di taman, dan keluarga-keluarga menikmati waktu mereka di luar ruangan. Pemandangan ini adalah gambaran dari harapan dan kebahagiaan, meskipun ada ketidakpastian yang mulai mengintai di ufuk timur. Namun, kenyamanan ini adalah kedamaian yang rapuh, yang dalam sekejap bisa hancur. Maya merasakan bahwa ketenangan yang ada di sekitar mereka hanyalah kedok untuk menutupi ketakutan yang lebih dalam.
Meski ia tahu bahwa masyarakat Tel Aviv terus menjalani hari-hari mereka tanpa menyadari ancaman yang sedang mendekat, Maya merasa berat untuk mengabaikan apa yang sudah ia pelajari. Ia tahu bahwa waktunya semakin terbatas. Jika tidak ada yang bertindak, semuanya akan terlambat. Pada saat yang sama, di Iran, para pemimpin militer dan politik sedang menyusun rencana yang lebih besar. Mereka memandang Israel sebagai ancaman yang harus dihancurkan, dan mereka yakin bahwa saatnya untuk bertindak telah tiba. Persiapan serangan dimulai secara diam-diam, dengan pengembangan rudal balistik dan hipersonik yang bisa menembus sistem pertahanan Israel. Mereka merencanakan serangan yang masif, yang tidak hanya akan menghancurkan fasilitas militer, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan dunia terhadap Israel sebagai negara yang tak terkalahkan. Hari-hari berlalu, dan Maya semakin tertekan dengan perasaan bahwa kota yang penuh harapan ini akan segera berubah menjadi medan kehancuran. Ketika ia mencoba untuk memperingatkan pihak berwenang, jawaban yang ia terima adalah sejenis kepercayaan diri yang berlebihan pada kemampuan pertahanan mereka. Namun, Maya merasa bahwa peringatan yang ia berikan tidak akan cukup untuk menghentikan bencana yang sudah di ambang pintu. Dengan perasaan cemas yang semakin mendalam, Maya mempersiapkan diri untuk apa yang ia yakin akan menjadi malam yang menentukan bagi Tel Aviv dan seluruh Israel. Ketegangan antara Israel dan Iran semakin memuncak. Dunia melihat dengan cemas saat kedua negara ini semakin dekat dengan jurang perang. Namun, bagi penduduk Tel Aviv, kehidupan tampak tetap berjalan seperti biasa. Para pebisnis sibuk dengan rapat dan transaksi, keluarga-keluarga menikmati kebersamaan di taman, dan turis yang datang ke kota itu mengagumi pesona pantai Tel Aviv yang memukau. Mereka tidak tahu bahwa dunia mereka berada di ambang kehancuran yang tak terelakkan. Namun, di balik ketenangan yang tampaknya tak tergoyahkan itu, Maya, seorang analis intelijen di lembaga riset militer Israel, merasa gelisah. Maya sudah beberapa kali mencoba untuk memperingatkan atasannya tentang potensi ancaman yang semakin nyata. Ia membaca laporan-laporan intelijen yang semakin mengkhawatirkan, yang mengindikasikan bahwa Iran tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Israel. Rudal hipersonik dan drone-drone canggih yang dapat menembus sistem pertahanan Iron Dome Israel sedang dalam tahap akhir pengujian. Ancaman ini sangat nyata, namun tak ada yang benar-benar mendengarkan peringatan Maya. Maya merasa terisolasi. Setiap kali ia mencoba mengangkat isu ini, reaksinya selalu sama, pandangan sinis atau respon dingin dari rekan-rekannya. Mereka merasa bahwa teknologi pertahanan yang dimiliki Israel sudah lebih dari cukup untuk menghadapi ancaman dari Iran. Kita sudah punya Iron Dome yang tak tertandingi. Maya, jangan khawatirkan sesuatu yang tidak ada, kata salah seorang atasannya saat ia pertama kali mengajukan peringatan. Namun, bagi Maya, jawaban itu terlalu mudah dan penuh keyakinan yang tidak realistis. Ia tahu bahwa Iron Dome tidak dapat melindungi Israel dari serangan yang besar dan masif. Semakin lama, perasaan frustasi Maya semakin mendalam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ancaman dari Iran bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dengan teknologi semata. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dimainkan, sebuah serangan yang tidak hanya akan menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga mengguncang rasa aman dan percaya diri yang telah dibangun Israel selama bertahun-tahun. Maya tidak hanya melihat potensi kehancuran fisik Tel Aviv, tetapi juga dampak psikologis yang akan ditimbulkan. Ia tahu, jika peringatan ini diabaikan lebih lama lagi, hasilnya akan menjadi bencana yang tak terbayangkan. Selama beberapa minggu berikutnya, Maya terus memantau perkembangan intelijen yang masuk. Ia menemukan lebih banyak bukti yang semakin menguatkan dugaan bahwa serangan Iran sudah dekat. Laporan dari satelit menunjukkan pergerakan pasukan Iran yang mencurigakan di sepanjang perbatasan, dan pengiriman persenjataan canggih yang semakin meningkat. Selain itu, informasi dari agen lapangan menyebutkan bahwa Iran telah mempercepat uji coba rudal hipersonik yang mereka klaim dapat menghindari sistem pertahanan seperti Iron Dome. Semua ini menunjukkan bahwa serangan yang datang bukanlah serangan biasa, melainkan serangan yang direncanakan dengan sangat matang, besar, dan penuh kekuatan. Namun, meski informasi ini semakin terperinci dan meyakinkan, Maya merasa tak ada yang mendengarkan. Pada suatu malam, setelah ia membaca laporan terbaru, Maya memutuskan untuk pergi ke kantor pusat pertahanan militer. Ia merasa bahwa jika ada yang bisa mendengarkan, itu adalah orang-orang yang berada di posisi pengambilan keputusan. Dengan wajah tegang, ia masuk ruang rapat yang dipenuhi oleh pejabat tinggi militer dan politisi. Maya langsung maju ke meja dan menyampaikan apa yang sudah ia pelajari selama beberapa minggu terakhir.
Israel tidak siap menghadapi serangan besar-besaran dari Iran. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan, katanya dengan suara yang bergetar, namun penuh keyakinan. Kita sudah melupakan betapa cepatnya teknologi ini berkembang. Iran sedang mengembangkan rudal hipersonik dan drone yang tak akan mampu kita halangi dengan Iron Dome. Namun, reaksi yang didapat Maya sangat mengecewakan. Para pejabat militer hanya saling melirik. Beberapa dari mereka bahkan terlihat tidak serius. Maya, kita sudah menghabiskan banyak uang untuk Iron Dome dan teknologi pertahanan kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Iran tidak akan berani menyerang kita begitu saja, jawab seorang jenderal dengan nada dingin. Kita telah menahan serangan mereka selama bertahun-tahun, dan mereka tahu betul apa yang akan terjadi jika mereka menyerang. Maya merasa hatinya hancur mendengar jawaban itu. Semua usaha dan peringatan yang ia berikan seperti angin yang berlalu begitu saja. Ia tahu, jika mereka tidak segera mengambil tindakan, semuanya akan berakhir tragis. Namun, keputusan sudah diambil. Israel tetap dengan keyakinan mereka bahwa sistem pertahanan mereka sudah cukup untuk menghadapi apapun yang datang. Sementara itu, kehidupan di Tel Aviv terus berjalan seperti biasa. Orang-orang melanjutkan rutinitas mereka, tidak menyadari bahwa mereka berada di ambang kehancuran yang tak terelakkan. Di Iran, situasi sangat berbeda. Para pemimpin militer Iran tidak terpengaruh oleh ancaman diplomatik atau politik. Mereka percaya bahwa inilah saat yang tepat untuk menghancurkan Israel. Para pemimpin Iran memandang serangan ini sebagai bagian dari takdir mereka, sebagai langkah untuk menunjukkan dominasi di Timur Tengah. Serangan ini bukan hanya soal pertempuran militer, tetapi juga soal ideologi, kekuasaan, dan pembalasan atas apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan yang telah dilakukan Israel selama bertahun-tahun. Keputusan untuk meluncurkan serangan besar-besaran pun dibuat. Maya yang merasa putus asa, kembali ke rumah dengan perasaan hampa. Ia menyadari bahwa upayanya untuk mencegah bencana ini sudah gagal. Saat ia memandang langit malam yang cerah, bayangan kehancuran yang akan datang terasa semakin dekat. Ia tidak tahu kapan serangan itu akan dimulai. Tetapi ia tahu bahwa sudah tidak ada waktu lagi untuk memperingatkan siapapun. Semua yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menunggu, dengan hati yang penuh kecemasan dan ketakutan yang semakin mendalam. Malam itu, Tel Aviv tampak biasa saja. Bintang-bintang di langit berkilauan dengan tenang, dan angin laut yang sejuk menyapu kota dengan lembut. Suara gelak tawa orang-orang yang menikmati malam di kafe-kafe tepi pantai, suara kendaraan yang melintas di jalanan, dan cahaya kota yang berkilau memancarkan kesan damai dan modern. Orang-orang tak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir mereka merasakan kedamaian itu. Di pusat komando militer Israel, para pejabat tinggi terus memantau perkembangan situasi. Meski ada kecemasan yang mulai tumbuh di hati beberapa pejabat militer, mereka tetap merasa yakin bahwa kemampuan pertahanan Israel akan cukup untuk menghalau segala jenis ancaman. Iron Dome, sistem pertahanan rudal Israel yang terkenal canggih, dianggap sebagai tameng yang tak bisa ditembus. Namun, mereka tidak tahu bahwa ancaman yang sedang menghampiri lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Di Iran, di dalam markas besar militer, para komandan sudah siap. Mereka duduk di ruang situasi, memantau layar yang menunjukkan pergerakan pasukan mereka. Rudal hipersonik dan drone-drone canggih telah dipersiapkan dengan hati-hati, menunggu perintah untuk diluncurkan. Waktu yang dinanti-nanti sudah tiba. Setelah bertahun-tahun persiapan, saat yang menentukan akhirnya datang. Serangan dimulai pada dini hari. Jam di Tel Aviv menunjukkan pukul 3 saat ribuan rudal balistik dan hipersonik mulai diluncurkan dari berbagai titik di Iran. Rudal-rudal itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menyisir langit malam yang gelap. Sumber daya pertahanan Israel yang selama ini diandalkan, Iron Dome, segera diaktifkan. Namun, kali ini, Iron Dome menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Ribuan rudal datang dalam gelombang besar, lebih banyak daripada yang pernah diperkirakan oleh para analis Israel. Ledakan pertama terdengar di kawasan utara Tel Aviv. Sebuah gedung pencakar langit yang biasanya megah sekarang runtuh dalam sekejap. Beberapa detik kemudian, ledakan lain mengguncang jantung kota. Kejutan itu begitu mendalam, hingga warga yang tengah tidur tak sempat menyadari apa yang terjadi. Mereka terbangun dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan dalam hitungan detik, gedung-gedung tinggi mulai roboh. Debu dan reruntuhan berterbangan di udara,
menutupi cahaya yang sebelumnya memancarkan harapan. Panik mulai merambat di seluruh kota. Sirene terdengar keras, menandakan bahwa serangan sedang berlangsung. Warga Tel Aviv yang tidak mengetahui serangan yang akan datang berlarian ke sana kemari, mencoba mencari perlindungan. Namun, tak ada tempat yang aman. Gedung-gedung yang sebelumnya kokoh kini hancur lebur, dan orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri tak bisa berbuat banyak selain berlari menuju kehancuran. Di pusat kota, jalanan yang biasanya dipenuhi dengan mobil-mobil mewah dan pejalan kaki kini dipenuhi dengan puing-puing dan asap tebal. Di ruang komando Israel, para pejabat militer yang awalnya merasa yakin kini merasa terperangkap dalam kebingungannya. Sistem Iron Dome yang mereka banggakan mampu menghancurkan sebagian besar rudal yang datang, tetapi jumlah yang begitu besar membuatnya kewalahan. Setiap detik, lebih banyak rudal yang berhasil lolos, menargetkan pusat-pusat penting, termasuk gedung pemerintahan, stasiun televisi, dan fasilitas militer yang tersebar di seluruh kota. Ledakan demi ledakan mengguncang seluruh Tel Aviv, menghancurkan apa yang dulu menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran Israel. Maya, yang beberapa jam sebelumnya masih berusaha memberi peringatan kepada para pejabat militer, kini terperangkap di dalam reruntuhan. Ketika serangan dimulai, dia berada di sebuah gedung pemerintahan untuk melakukan analisis lebih lanjut. Ia mendengar suara ledakan pertama yang begitu keras, kemudian diikuti oleh suara deru pesawat yang semakin mendekat. Dalam kekacauan itu, Maya merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia segera berlari menuju pintu keluar, mencoba menemukan jalur evakuasi, tetapi saat ia melangkah keluar, sebuah ledakan besar menghantam gedung tempat ia berada. Seluruh bangunan bergetar hebat, dan Maya terlempar ke lantai. Suara-suara di sekitarnya semakin memudar, hanya terdengar desingan dan gema dari dentuman ledakan yang terus menggema di seluruh kota. Maya mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya terasa lemas dan penuh luka. Dalam kebingungannya, ia berusaha mencari jalan keluar, berlari di tengah puing-puing dan reruntuhan yang menghalangi jalan. Keadaan semakin kacau. Di luar gedung, jalan-jalan dipenuhi dengan orang-orang yang berteriak dan menangis, berusaha menyelamatkan diri dari kehancuran yang tak terhindarkan. Ada yang berlari menuju tempat perlindungan, ada yang terjebak di dalam mobil yang terbakar, sementara sebagian lainnya tidak dapat bergerak karena luka-luka yang parah. Di sisi lain kota, serangan-serangan udara dan rudal terus berlangsung. Seluruh sistem komunikasi terputus, dan kota yang dulunya begitu hidup kini berubah menjadi lautan puing dan asap. Masyarakat yang sebelumnya hidup dengan rasa aman kini merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka yang bertahan hidup hanya bisa berharap pada mukjizat, sementara yang lainnya terperangkap dalam kematian yang datang tanpa ampun. Pagi itu, saat mentari mulai menyinari reruntuhan kota, suasana yang tercipta jauh dari kata damai. Kota yang dulunya menjadi simbol kemajuan dan kekuatan kini hancur lebur. Banyak yang terjebak di bawah puing-puing, beberapa orang yang masih bisa bertahan merasakan kepedihan yang mendalam. Mereka yang selamat pun tak bisa melupakan gambaran kehancuran yang mereka lihat. Serangan rudal dari Iran telah menembus jantung Tel Aviv, menghancurkan bukan hanya bangunan, tetapi juga kehidupan yang dulu penuh dengan harapan. Maya yang selamat, dengan tubuh yang penuh luka, akhirnya menemukan jalan keluar dari reruntuhan, meskipun dalam keadaan yang hampir tak bernyawa. Dia melihat sekelilingnya, hanya ada kehancuran yang mendalam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan kota yang pernah hidup ini. Segalanya telah berubah. Dan apa yang tersisa hanyalah pertanyaan besar. Apakah ini akhir dari segalanya? Setelah serangan yang menghancurkan, Tel Aviv berubah menjadi tanah yang penuh dengan puing-puing, api, dan kehancuran. Tidak ada lagi jalan-jalan yang penuh dengan orang-orang yang berjalan santai, tidak ada lagi tawa anak-anak yang bermain di taman, dan tidak ada lagi riuhnya kehidupan yang sebelumnya mengisi kota ini. Apa yang tersisa hanya debu dan kehancuran yang tak terhindarkan. Maya, yang berhasil selamat meskipun terluka parah, kini terdampar di tengah puing-puing kota. Tubuhnya terasa kaku, darah mengalir dari beberapa luka yang menghiasi tubuhnya. Wajahnya penuh dengan debu, dan matanya tampak kosong, menatap jauh ke dalam kehancuran yang ada di depannya. Semua yang ia kenal, yang ia cintai, hancur dalam sekejap. Di antara kepanikan dan kebingungannya, ia berusaha berjalan di tengah jalan yang penuh dengan reruntuhan dan api. Tidak ada tempat aman lagi di kota ini. Semuanya telah musnah. Dia melangkah dengan susah payah, berusaha mencari siapapun yang mungkin selamat dari bencana ini.
Ketika ia melewati area yang pernah ramai dengan aktivitas, hanya ada kesunyian yang mencekam. Jarak beberapa langkah dari tempatnya berdiri, ia melihat tubuh-tubuh yang tertimbun di bawah bangunan yang runtuh. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya tidak ia kenal. Tapi kini mereka menjadi bagian dari tragedi yang mengerikan ini. Maya merasa hatinya hancur melihat begitu banyak orang yang harus menanggung akibat dari keputusan-keputusan yang dibuat di tempat yang jauh, oleh orang-orang yang tak pernah merasakan dampaknya. Maya berhenti di depan gedung tempat ia dulu bekerja. Bangunan itu hancur total, dan hanya tersisa reruntuhan yang menandakan bahwa tempat itu pernah ada. Pemandangan itu mengingatkannya pada semua pekerjaan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun, pada malam-malam panjang di kantor, menganalisis data, memberikan peringatan, berharap bisa mencegah bencana ini. Namun kini, semua itu terasa sia-sia. Ia memandang langit, berusaha menahan air matanya. Ini adalah kenyataan yang pahit, sebuah kenyataan yang ia tak bisa hindari, meski ia sudah berusaha memberitahu semua orang tentang ancaman yang ada. Kekecewaan dan penyesalan yang begitu dalam menyelimuti hati Maya. Maya duduk di tanah yang tertutup debu, merasakan dinginnya tanah yang kini terasa seperti kuburan kota yang pernah hidup ini. Seiring dengan gemuruh ledakan yang masih terdengar di kejauhan, ia teringat akan keluarganya. Ibunya, ayahnya, saudara-saudaranya, semua orang yang ia cintai mungkin tidak lagi ada. Ia ingin berlari menuju rumah mereka, berharap bisa menemukan mereka, berharap masih ada yang tersisa, meski hanya sebentar. Tetapi hatinya sudah tahu, tak ada yang akan bisa ditemukan di kota ini. Tel Aviv sudah menjadi kota mati. Keputusasaan mulai merayap ke dalam dirinya. Maya merasakan kelelahan yang luar biasa, baik fisik maupun emosional. Dia merasa tidak ada lagi tujuan yang jelas dalam hidup ini, karena dunia yang ia kenal dan cintai telah berubah menjadi puing-puing. Namun, ada satu hal yang masih bisa ia pegang. Harapannya untuk mencari orang-orang yang selamat. Meskipun hatinya hancur, Maya tidak bisa menyerah. Ia tahu, jika ia berhenti, jika ia membiarkan dirinya terpuruk dalam kesedihan ini, maka ia akan menjadi bagian dari kehancuran yang tak terhindarkan. Saat berjalan melewati puing-puing, Maya melihat seseorang yang berusaha mencari jalan keluar dari reruntuhan. Itu adalah seorang wanita muda yang terluka parah, dengan darah mengalir dari kakinya. Maya segera berlari ke arahnya dan membantu wanita itu, menariknya dari bahaya. Mereka berdua saling berpegangan, mencoba bertahan hidup di tengah kekacauan. Dengan susah payah, mereka melangkah bersama menuju tempat yang lebih aman, meskipun mereka tahu, tak ada tempat yang benar-benar aman lagi di kota ini. Selama perjalanan itu, Maya terus berpikir tentang apa yang terjadi pada kota ini. Apakah ini adalah akibat dari keputusan-keputusan besar yang diambil oleh para pemimpin? Apakah ini semua sudah takdir? Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Maya tahu bahwa apa yang terjadi bukan hanya tragedi bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh dunia. Perang tidak pernah hanya menghancurkan fisik, tetapi juga menghancurkan harapan, perasaan, dan kehidupan yang seharusnya bisa berlanjut dengan damai. Maya dan wanita yang bersamanya akhirnya menemukan kelompok kecil orang yang selamat. Mereka bersembunyi di dalam sebuah bunker yang dulunya digunakan sebagai tempat perlindungan. Semua orang di dalam bunker itu tampak hancur dan putus asa. Wajah mereka penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Mereka berbisik satu sama lain, berbagi cerita tentang orang-orang yang mereka cintai yang hilang, dan tentang bagaimana mereka berhasil bertahan hidup. Namun, di balik semua itu, Maya melihat sesuatu yang lebih mendalam. Dalam keadaan yang sangat berat ini, meskipun mereka telah kehilangan hampir segalanya, mereka masih memiliki satu hal yang tidak bisa diambil oleh siapapun, harapan. Di tengah kesulitan itu, Maya merasa sedikit tenang. Meskipun kehancuran yang begitu luas menghancurkan kota mereka, ia tahu bahwa semangat untuk bertahan hidup tetap ada dalam diri mereka yang selamat. Mereka mungkin tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi mereka masih bisa berjuang untuk masa depan, bahkan jika itu hanya sebatas bertahan hidup satu hari lagi. Namun, di dalam hatinya, Maya tahu bahwa ini adalah ujian yang lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Kehancuran Tel Aviv adalah sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana perbedaan politik, ideologi, dan ambisi dapat mengarah pada kehancuran yang tak terhindarkan. Dan di atas semua itu, penyesalan mendalam menyelimuti hatinya. Betapa terlambatnya dunia ini menyadari bahaya yang mereka hadapi, betapa banyak orang yang harus kehilangan nyawa, hanya karena mereka tidak mendengarkan peringatan yang datang terlalu dini.
Ke depan, tak ada lagi yang bisa memulihkan Tel Aviv seperti semula. Kota yang dulu hidup kini telah menjadi kenangan yang terpendam dalam reruntuhan. Semua yang ada sekarang hanyalah perjuangan untuk bertahan, untuk menemukan kedamaian dalam dunia yang telah hancur. Maya tahu, perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan kesedihan serta kehilangan akan terus mengiringinya sepanjang jalan. Hancurnya Tel Aviv adalah titik balik yang menandakan bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Begitu banyak kehidupan yang terenggut dalam sekejap. Begitu banyak impian yang terkubur di bawah runtuhan kota yang dulunya megah. Di dalam bunker tempat Maya dan beberapa orang yang selamat bersembunyi, suasana menjadi semakin mencekam. Mereka yang tersisa hanyalah tubuh-tubuh yang terluka, jiwa yang hampir mati karena kehilangan, dan mata yang penuh ketakutan tentang apa yang akan datang selanjutnya. Tidak ada lagi rasa aman yang mereka rasakan, keamanan yang dulunya datang dari sistem pertahanan yang dianggap tak tertandingi, kini hancur bersamaan dengan Tel Aviv. Namun, meski kehidupan di dalam bunker terasa sepi dan gelap, harapan kecil masih menyala. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, dan Maya mencoba sekuat tenaga untuk memimpin kelompok kecil yang tersisa. Dia tahu, di tengah segala penderitaan dan kehancuran, ada satu hal yang masih bisa mereka pertahankan, semangat untuk hidup. Tetapi semakin lama, ia semakin menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk bertahan hidup, melainkan untuk menemukan makna di balik kehancuran yang terjadi. Mereka tidak hanya berjuang untuk makanan dan air, tetapi juga berjuang untuk mempertahankan kemanusiaan mereka di tengah kegelapan perang yang terus berkepanjangan. Sementara itu, di luar, kehancuran terus berlanjut. Iran tidak berhenti meluncurkan serangan. Rudal-rudal terus menghujani Israel, dan meskipun pertahanan Israel masih mencoba bertahan, kekuatan yang mereka hadapi jauh melebihi apa yang mereka persiapkan. Serangan bukan hanya datang dari udara, tetapi juga dari darat. Tentara Iran telah mulai memasuki wilayah-wilayah strategis yang ada di sekitar Tel Aviv, menyapu bersih sisa-sisa pertahanan yang ada. Setiap pagi, saat matahari terbit, Maya melihat keluar dari celah kecil di bunker yang mereka tempati. Selalu ada asap yang mengepul dari berbagai arah, dan suara ledakan masih terdengar di kejauhan. Dunia luar adalah neraka yang tak terbayangkan, sementara mereka yang selamat berusaha memulihkan diri dari kerusakan fisik dan psikologis yang begitu mendalam. Maya mendapati dirinya berbicara lebih banyak dengan dirinya sendiri, merenung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya sedikit orang yang bisa bertahan dari bencana sebesar ini, dan meskipun harapan untuk hidup terus menyala, tak ada yang bisa memastikan apakah mereka akan bertahan lebih lama atau justru menjadi bagian dari kehancuran yang lebih besar lagi. Di dalam bunker itu, Maya berusaha menjaga semangat kelompok. Dia mengorganisir mereka untuk berbagi makanan dan air yang terbatas, berbicara tentang cara untuk bertahan dalam kondisi yang semakin buruk. Dia mengingatkan mereka untuk tidak menyerah, untuk terus berjuang meskipun dunia mereka telah runtuh. Beberapa orang yang berada di dalam kelompok itu sudah kehilangan keluarga mereka, dan Maya bisa merasakan betapa dalam rasa kehilangan yang mereka alami. Namun, di tengah semua itu, ia juga melihat secercah kekuatan dalam diri mereka. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan itulah yang membuat mereka terus hidup. Meskipun hidup mereka kini tidak lagi sama. Hari demi hari berlalu dengan lambat, dan Maya terus mencari cara untuk memberikan harapan. Namun, ia tahu bahwa waktu mereka semakin terbatas. Makanan dan air semakin langka, dan mereka tak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Suatu hari, saat Maya sedang mencoba untuk mengatur logistik makanan yang mereka miliki, seorang pria yang selamat datang mendekat. Pria itu adalah salah satu tentara yang berhasil lolos dari serangan Iran. Tubuhnya penuh dengan luka-luka, namun di matanya ada tekad yang masih hidup. Ia memberi Maya informasi yang membuat hati Maya berdebar. Iran tidak akan berhenti, katanya pelan. Mereka sedang merencanakan serangan terakhir, serangan yang akan menghancurkan apa yang tersisa dari Israel. Kata-kata itu mengguncang Maya. Ia sudah menduga bahwa perang ini tidak akan berakhir begitu saja. Tetapi mendengar bahwa serangan besar akan datang lagi, membuatnya terperangkap dalam ketakutan yang lebih dalam. Kita akan berakhir dengan kehancuran yang lebih besar, pikirnya. Namun, di sisi lain, Maya juga tahu bahwa jika mereka ingin bertahan, mereka harus menghadapi kenyataan ini. Mereka tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka harus membuat pilihan, bertahan atau menyerah. Dengan penuh tekad, Maya mengumpulkan semua orang yang ada di bunker dan memberikan pidato yang lebih mengarah pada kenyataan yang mereka hadapi.
Kita telah melalui banyak hal. Kita telah melihat Tel Aviv hancur, kita telah kehilangan banyak orang, tetapi kita masih hidup. Itu berarti kita masih punya waktu. Waktu untuk berjuang. Waktu untuk menemukan cara bertahan hidup. Waktu untuk menunjukkan bahwa meskipun dunia ini telah berubah, kita tidak akan menyerah begitu saja, katanya dengan suara yang penuh keyakinan. Namun, meskipun kata-kata Maya menginspirasi beberapa orang, ia juga tahu bahwa pertarungan mereka tidak hanya melawan pasukan yang datang dari luar, tetapi juga melawan kerapuhan hati manusia. Ketakutan dan keputusasaan mulai merasuk ke dalam pikiran mereka. Beberapa orang mulai kehilangan harapan, dan beberapa lainnya mulai mempertanyakan apakah ada tujuan lagi dalam hidup setelah begitu banyak kehilangan. Maya merasa semakin tertekan, tetapi ia tahu bahwa jika mereka ingin bertahan, mereka harus terus berjuang, apapun yang terjadi. Di luar, serangan dari Iran terus meningkat. Rudal dan drone yang lebih kuat dari sebelumnya menghujani sisa-sisa pertahanan Israel. Pasukan Iran semakin dekat, dan meskipun ada sedikit harapan yang tersisa di dalam hati orang-orang yang selamat, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa memastikan bagaimana akhir dari semua ini. Perang ini tak hanya menghancurkan fisik mereka, tetapi juga merusak jiwa mereka. Banyak yang merasa kehilangan arah, meragukan apa yang mereka perjuangkan, dan mulai mempertanyakan makna hidup dalam dunia yang penuh dengan kekejaman ini. Maya mengingatkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya bahwa meskipun dunia mungkin sudah hancur, mereka masih memiliki satu hal yang tak bisa dirusak oleh siapapun, harapan. Harapan untuk bertahan hidup, untuk memperbaiki dunia yang telah hancur, dan untuk menemukan kedamaian, meskipun semuanya terasa sangat jauh dan tidak mungkin dicapai. Di dalam bunker yang penuh dengan kehancuran, Maya memutuskan untuk terus berjuang, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjaga hati dan kemanusiaan mereka tetap hidup, meskipun dunia luar sudah kehilangan keduanya. Kehancuran Tel Aviv bukan hanya menghancurkan fisik kota, tetapi juga menghancurkan segala yang pernah diyakini oleh penduduknya. Keamanan, kemakmuran, dan harapan. Saat pagi hari datang setelah malam penuh ledakan dan kebakaran, kota yang dulunya penuh dengan kehidupan kini hanya menyisakan reruntuhan yang hancur. Asap yang membumbung tinggi ke langit, gemuruh dari mesin-mesin perang yang masih beredar, dan kesunyian yang mencekam menggantikan keramaian yang sebelumnya menggema di jalan-jalan. Maya berdiri di antara puing-puing itu, matanya kosong menatap apa yang tersisa dari kota yang pernah penuh dengan cita-cita dan harapan. Ia tahu bahwa perasaannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga mewakili ribuan orang yang telah kehilangan segala sesuatu dalam serangan ini. Hati Maya terasa semakin berat setiap detik yang berlalu. Sebuah kota yang penuh kehidupan, tempat di mana orang-orangnya bisa mengejar mimpi mereka, kini hanya menjadi kenangan pahit yang terkubur dalam debu. Setiap langkah yang diambil Maya di antara reruntuhan ini, adalah langkah menuju kenyataan yang tak bisa diubah. Ia masih ingat dengan jelas saat pertama kali tiba di Tel Aviv, kota yang berkilau dengan kemajuan dan teknologi. Semua yang ada di sekitarnya begitu mempesona. Bangunan-bangunan tinggi yang mengesankan, sistem transportasi yang efisien, dan orang-orang yang tampak begitu yakin akan masa depan mereka. Kini, semuanya hanya hancur dalam sekejap, diruntuhkan oleh serangan yang tak terhindarkan. Maya merasa kehilangan yang sangat dalam. Dia mengingat keluarganya, orang-orang yang ia cintai, yang kini entah di mana. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah kenyataan bahwa mereka mungkin sudah tiada. Harapan yang selama ini ia pelihara untuk menemukan mereka, kini terasa semakin kabur. Namun, di dalam hatinya, ia terus berpegang pada satu keyakinan, bahwa apa yang mereka alami ini adalah ujian hidup yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Saat ia melangkah lebih jauh di antara reruntuhan, Maya melihat seorang pria muda yang tampaknya sedang mencari seseorang. Wajah pria itu penuh dengan kecemasan, dan matanya yang tampak kosong menunjukkan bahwa dia sedang berjuang dengan rasa kehilangan yang mendalam. Maya mendekatinya dengan perlahan, dan pria itu menoleh. Ketika melihat Maya, matanya penuh dengan keputusasaan. Tanpa berkata apa-apa, pria itu hanya menggelengkan kepala, seakan mengungkapkan bahwa dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Sudah tidak ada yang tersisa, bukan? Tanya Maya dengan suara yang pelan, hampir berbisik. Pria itu mengangguk, lalu menundukkan kepalanya. Ibu saya, ayah saya, semuanya hilang dalam serangan tadi malam. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Suaranya gemetar, penuh dengan kepedihan yang mendalam. Maya merasakan hatinya hancur melihat pria itu. Mereka berdua terperangkap dalam nasib yang sama,
kehilangan orang yang mereka cintai, kehilangan rumah, dan kehilangan masa depan yang mereka anggap sudah pasti. Maya merasa dia bisa merasakan apa yang pria itu rasakan, meskipun rasa sakitnya sendiri belum bisa sepenuhnya ia hadapi. Dalam diam, mereka saling memahami satu sama lain tanpa kata-kata yang perlu diucapkan. Di saat yang penuh kesedihan ini, Maya memutuskan untuk tidak menyerah pada keputusasaan. Jika ia harus hidup di tengah kehancuran ini, maka ia harus bertahan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang telah pergi dan mereka yang masih memiliki sedikit harapan untuk bertahan. Dunia di luar sana memang tak lagi sama, tetapi selama ada kehidupan, ada kesempatan untuk membangun kembali, meskipun itu harus dimulai dari reruntuhan. Maya mulai mengajak pria itu dan beberapa orang yang masih selamat untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Meskipun dunia luar begitu berbahaya, mereka tidak punya pilihan selain untuk bergerak maju. Setiap langkah terasa berat, namun mereka terus berjalan, mencoba menemukan satu-satunya hal yang masih bisa mereka miliki, harapan. Meskipun Tel Aviv sudah hancur, hidup harus terus berjalan, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Di luar, di tengah reruntuhan, suasana begitu suram. Kehancuran yang terjadi bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga menghancurkan jiwa manusia. Mereka yang selamat tak hanya kehilangan rumah dan harta benda, tetapi juga perasaan aman yang dulu mereka miliki. Perang ini mengajarkan mereka bahwa tidak ada yang abadi. Bahkan sebuah kota yang tampak tak tergoyahkan pun bisa runtuh dalam sekejap. Maya dan kelompok yang selamat akhirnya sampai di sebuah gedung yang lebih aman. Di sana, mereka menemukan beberapa orang lain yang juga mencoba bertahan hidup. Semua orang di sana merasakan ketakutan yang sama. Namun ada juga semangat yang mulai terbangun kembali. Meskipun dunia mereka telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan kehancuran, mereka masih bisa berjuang bersama, bertahan hidup bersama. Di tengah kepedihan dan ketakutan, Maya merasa bahwa meskipun semuanya telah berubah, mereka masih memiliki satu hal yang tak bisa dihancurkan, kebersamaan. Mereka mungkin telah kehilangan segala sesuatu yang berharga, tetapi mereka masih memiliki satu sama lain. Itu adalah kekuatan yang tak ternilai, sebuah ikatan yang mengingatkan mereka bahwa di tengah kehancuran, manusia masih bisa bertahan, baik fisik maupun hati. Namun, meskipun mereka bertahan hidup, Maya tak bisa menghindari perasaan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa seluruh peperangan ini adalah akibat dari kebijakan dan keputusan yang telah diambil jauh di luar jangkauan mereka. Keputusan-keputusan politik yang, meskipun diambil dengan penuh keyakinan, telah membawa mereka ke dalam kehancuran yang tak terelakkan. Maya tahu bahwa meskipun mereka bertahan, mereka tak akan bisa kembali ke hidup yang dulu mereka miliki. Di sisi lain dunia, Iran merayakan kemenangan mereka atas Israel. Namun di dalam hati pemimpin mereka pun ada rasa sesal yang tidak terungkapkan. Mereka telah meraih kemenangan besar, namun biaya yang dibayar begitu tinggi, bukan hanya dalam jumlah korban, tetapi juga dalam dampak moral dan psikologis yang mereka timbulkan. Kedua belah pihak kini terjebak dalam lingkaran kehancuran yang tak berujung. Maya melihat keluar dari jendela gedung yang mereka tempati, menatap langit yang kini tak lagi biru seperti dulu. Langit yang sebelumnya penuh dengan harapan kini gelap oleh asap dan awan kehancuran. Di bawahnya, Tel Aviv yang dulu hidup kini hanya menjadi bayangan masa lalu. Namun, dalam hati Maya, sebuah pemikiran tumbuh, bahwa meskipun kehancuran ini tidak dapat diputar kembali, mereka yang bertahan hidup harus terus maju, harus terus berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Karena hidup, meskipun penuh dengan penderitaan, masih memiliki nilai dan harapan. Harapan untuk bisa kembali membangun, kembali hidup, kembali merasakan kedamaian, adalah hal yang tidak bisa dirusak oleh siapapun. Ingat, teman-teman, setiap peperangan meninggalkan luka yang mendalam, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada hati dan jiwa. Kita bisa belajar banyak dari tragedi ini untuk lebih menghargai kedamaian. Semoga kisah ini memberi kita refleksi tentang pentingnya saling memahami dan menjaga perdamaian di dunia ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.